Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 709 transfer kesadaran ilahi. Perintah yang diterima oleh Ratu Harta Karun Merah adalah meskipun dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia harus melakukan yang terbaik untuk menguras kekuatan lawannya. Roh, energi, dan roh benar-benar bersatu, cahaya pedang merah besar memadatkan semua kekuatannya, dan kesadaran terkunci di ruang berlapis. Tampaknya di bawah pengaruh cahaya pedang, ruang berlapis yang awalnya dibuat oleh Mei Gongzi sedikit membeku, membuat tubuhnya menjulang. Pada saat ini, kecemerlangan yang kuat tiba-tiba meletus di mata Ratu Harta Karun Merah, pedang raksasa di tangannya langsung jatuh, dan lampu merah besar hampir sepenuhnya menerangi tanah balai pengadilan leluhur menjadi merah, di sekitar tubuh Mei Gongzi hancur dan dengan cepat menghilang. Detik berikutnya, cahaya pedang melahapnya dan semua ruang yang telah dia ciptakan. Kaisar yang menyaksikan adegan ini menunjukkan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah mereka. Sedikit kejutan muncul di mata Kaisar Iblis Tianhu. Kaisar Iblis Abadi mengerutkan kening, dan wajah serius Kaisar Iblis Harimau Putih menunjukkan sedikit cahaya samar. Senyum. Puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ratu Merah, dan topeng di wajahnya terbang keluar, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Pada saat ini, wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Di permukaan, tampaknya pedangnya, yang telah memusatkan seluruh energinya, menelan Mei Gongzi, tetapi kenyataannya, hanya dia yang paling tahu bahwa ketika pedangnya dipotong, dia kehilangan informasi posisi lawannya. Pada saat itu, dia sangat tercengang, dan momentum tembakan kekuatan penuhnya menyebabkan tubuhnya salah, darah dan ki terbalik, dan dia terluka parah. Dan Mei Gongzi telah lama berdiri di belakangnya, dan Tian Jiling bergoyang dengan lembut, bertumpu pada bahunya. Jangan begal, ini adalah rencana Tang San untuk Mei Gongzi. Di Dewan Pengadilan Leluhur, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak boleh membegal lawannya. Ini untuk tidak meninggalkan alasan bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ratu Harta Karun Merah dilepaskan dari kunci dengan seluruh kekuatannya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kesadaran Mei Gongzi harus jauh di atas Ratu Harta Karun Merah, dan bahkan kesadaran kedua belah pihak tidak berada di semua tingkatan. Mei Gongzi jelas masih berada di level Raja Iblis, dan belum menembus ke ranah Raja Iblis yang hebat, tetapi dia memiliki keunggulan dalam hal kesadaran ilahi. Bahkan para kaisar pun tidak bisa tidak kagum oleh soliditas kesadaran ilahinya. Kombinasi kesadaran dan kekuatan ruang begitu indah, bagaimana tidak mengejutkan semua kaisar yang hadir. Pada level yang sama, tetapi tidak dapat mengunci lawan, situasi aneh ini bahkan tidak dapat dijelaskan oleh kaisar yang hadir. Hanya Mei Gongzi yang tahu apa yang sedang terjadi. Tang San berkata ketika menginstruksikannya untuk berkultivasi, waktu dan ruang adalah makhluk paling misterius di alam semesta, terkait dengan semua energi. Oleh karena itu, energi apapun dapat mengalami perubahan dalam ruang dan waktu. Tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga tubuh manusia itu sendiri, dan bahkan kesadaran berubah karena perubahan ruang dan waktu. Jadi, begitu juga kesadaran. Di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang dapat dibandingkan dengan Tang San dalam kendali kesadaran ilahi, jadi bimbingannya secara alami di luar interpretasi plane ini. Kesadaran dewa dapat mengunci kesadaran dari bidang yang sama, tetapi jika kesadaran yang terkunci tiba-tiba meninggalkan ruang ini, apakah itu masih dapat dikunci? Kecuali jika kamu mengejar ruang itu, kamu secara alami akan kehilangan tujuanmu. Awalnya, pemahaman Mei Gongzi tentang aspek ini tidak cukup dalam, tetapi setelah 3 hari pengalaman di ruang leluhur yang ditumpangkan di Kaisar Tianzhu, dia akhirnya menguasai kemampuan untuk mengendalikan ruang kesadaran. Ratu Harta Karun Merah yang baru saja dia hadapi bukanlah lawannya dari sudut pandang manapun, dan dia bisa menang tidak peduli bagaimana dia bertarung. Tetapi karena 3 pertempuran telah diatur, dan kemampuan lawan di pertempuran pertama ditujukan untuk dirinya sendiri, tujuan dari Istana Leluhur sangat jelas, yaitu untuk menghabiskan kekuatannya sendiri. Karena itu, dia harus mengalahkan lawan dengan konsumsi paling sedikit. Permainan pertama selesai. Mari kita mundur. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar. Ratu Harta Karun Merah membungkuk kepada Huang Tianzhu, di mana Kaisar Iblis Besar Tianhu berada, dan kemudian melihat Mei Gongzi dalam-dalam, dan dengan cepat bangkit dan menghilang ke sudut. Setelah 1/4 jam, permainan kedua akan dimulai.
Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi memasuki telinga Mei Gongzi. Bahkan di bawah pengawasan Kaisar, Mei Gongzi masih duduk dan segera mulai memulihkan energi yang telah dia konsumsi melalui meditasi tanpa ragu-ragu. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandangnya dan sedikit mengangguk. Sejak ia memenangkan kejuaraan di Ancestral Court Classic, kemajuan cucunya hampir terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu setengah tahun, ia telah berkembang ke tingkat ini, jauh melampaui harapannya. Adapun apakah Mei Gongzi berhasil dalam pembekalannya, pada kenyataannya, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tidak terlalu peduli. Dia sekarang mempertimbangkan apakah jika pembekalan ini tidak berhasil, apakah dia dapat membawanya ke garis keturunan Baihu dan menjadikannya penerus sejatinya. Harimau Putih bermutasi dari klan Iblis Harimau. Jumlah harimau putih asli sangat langka, dan pewaris garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih yang agung sangat sedikit, alasan cinta. Mei Gongzi memang memiliki darah manusia, tetapi yang paling penting adalah bahwa bakat yang dia tunjukkan sekarang adalah milik seorang kaisar sejati, tidak sesederhana memiliki harapan menjadi seorang kaisar, tetapi harapan besar. Pewaris seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika dia bisa menjadi pewarisnya, mewarisi garis harimau putih, ditambah pemahamannya tentang ruang, setelah dia menjadi kaisar di masa depan, pencapaiannya kemungkinan akan lebih tinggi dari miliknya. Alasan mengapa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menaruh perhatian begitu besar pada Mei Gongzi bukan hanya karena dia memiliki hubungan darah dengannya, tetapi juga karena potensinya sendiri, belum lagi ada anak laki-laki di sampingnya, yang juga sangat manusiawi. Sebagai Kaisar tertinggi, Kaisar Iblis Harimau Putih memiliki kota utama. Bahkan jika Tuan Muda Mei tidak bisa menjadi penguasa kota Keri, tidak bisakah dia tetap menjadi pemilik kota utamanya di bawah perlindungannya sendiri di masa depan? Di saat itu, katakanlah, mungkin dia telah dilatih untuk menjadi kaisar lain sendirian. Umur panjang Kaisar Iblis Kristal akan segera berakhir. Siapa bilang tidak ada satu kaisar lagi? Prestasi macam apa yang bisa dicapai kaisar garis keturunan ganda di masa depan? Siapa yang bisa mengatakan lebih baik? Kaisar Iblis Qing Feng adalah yang terpendek di antara para kaisar dan yang paling luar. Pada saat ini, dia berdiri di atas Kaisar Tianzu dan memandangi Mei Gongzi yang sedang duduk bersila dan bermeditasi dalam diam. Perasaan campur aduk. Dia akan memarahi Raja Iblis Merak sampai tiada. Jika cacingan itu tidak mengubah garis keturunannya untuk putrinya, sekarang dia dan Mei Gongzi bergabung untuk memenangkan kota Keri, dan bahkan pemilik masa depan kota Keri sudah melakukannya. Dan ada apa dengan monster Merak? Namun, dia tidak bisa membenci Raja Iblis Merak Agung lagi. Jika bukan karena Raja Iblis Merak Agung yang menyelamatkannya, istri dan putrinya pasti sudah tiada. Setelah kembali dari kota Keri terakhir kali, spiritualitas Kaisar Iblis Qing Feng telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kebencian dan kecemburuan di hatinya digantikan oleh penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran akan seperti ini. Meskipun dia menjadi kaisar, dia benar-benar kalah dari Raja Iblis Merak Besar, dia kalah total dan yakin. Dalam hal situasi keseluruhan, dalam hal perhitungan, dia jauh lebih rendah dari pria itu. Meskipun orang itu sudah tiada, dia masih kalah. Solen 5 chapter 710 Netherton. Oleh karena itu, ketika Mei Gongzi datang untuk melaporkan tugasnya hari ini, Kaisar Iblis Agung Qing Feng memiliki suasana hati yang paling rumit, dia tidak tahu bagaimana menghadapi putrinya. Pada saat ini, melihat dengan matanya sendiri kemampuan putri kandungnya begitu luar biasa, suasana hatinya sangat rumit, bangga dan menyakitkan. 15 menit berlalu dalam sekejap mata, Mei Gongzi berdiri, matanya masih tenang. Hanya ketenangan karena bisa tetap tenang di bawah pengawasan banyak kaisar membuat kaisar yang tidak berprasangka diam-diam mengangguk. Dibandingkan dengan waktu di Zhuting Classic, dia jelas berbeda. Lawanmu berikutnya adalah Feng Hao Doulo di tingkat puncak Raja Iblis, jadi bersiaplah. Suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar, dan kemudian, seberkas cahaya menyala di seberang Mei Gongzi, diikuti oleh manifestasi sosok yang agung. Ini adalah pria yang kuat dengan karakteristik etnis yang khas, dia memiliki sisik gelap di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya, dan tubuhnya seperti manusia, tetapi dia setinggi 3 meter dan memiliki ekor besar di belakangnya. Otot-otot seluruh tubuhnya menonjol, penuh dengan kekuatan ledakan, dan fluktuasi garis keturunan yang berapi-api membuat Mei Gongzi merasa seperti sedang menghadapi transformasi emas Tang San. Hanya saja Tang San tidak berada di level dewa, tetapi yang ada di depannya adalah Feng Hao Doulo di level puncak Raja Iblis. Manusia naga. Mei Gongzi sekilas mengenali spesies orang lain.
Yang disebut orang naga adalah keturunan yang lahir dari persatuan naga dan manusia, dan mereka dianggap sebagai sub-naga di antara monster. Tidak seperti kebanyakan pengikut manusia, mereka tidak mengaku berhubungan dengan manusia dan menganggap diri mereka naga. Naga ini sangat tirani dan haus darah. Naga yang lahir dari naga dan manusia memiliki penampilan dan kemampuan yang berbeda. Pria naga di depannya jelas memiliki kekuatan dan darah yang bagus, dan memiliki kekuatan super eksplosif. Masih bukan lawan garis keturunan tingkat pertama. Mei Gongzi tahu di dalam hatinya bahwa meskipun ujian yang harus dia hadapi adalah 3 pertempuran, lawannya tidak bisa semua garis keturunan tingkat pertama. Ini juga aturan dari istana leluhur. Bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ingin menargetkan sendiri, dia tidak bisa melanggar aturan. Mata pria naga itu merah darah dan tampak sangat ganas, taringnya menonjol dari bawah bibirnya, dan dia memegang kapak perang besar di tangan kanannya. Gagang kapak perang panjangnya 2 meter, dan lebar bilahnya 1 meter. Kapak perang yang berat dipegang di tangannya seperti sedotan. Mulai. Dengan suara Kaisar Iblis besar Tianhu, pertempuran dimulai. Mulut naga mengeluarkan raungan rendah, dan lingkaran merah langsung mekar dari bawah kakinya. Bidang. Murid Mei Gongzi tiba-tiba menyusut, dan begitu lawan muncul, dia melepaskan kekuatan domain. Karena dia dipilih oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk menghadapinya, lawan harus menahan diri di bidang ini. Lingkaran merah berlalu seperti kilat, dan kemanapun ia lewat, tampaknya lapisan cahaya merah meresap dan terbakar. Mei Gongzi tidak bergerak, menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Ketika lingkaran merah menyapu tubuhnya, Mei Gongzi hanya merasa bahwa darah di tubuhnya tampak mendidih, tidak hanya tidak melemah, tetapi ada perasaan menguat. Ini. Detik berikutnya, dia tahu apa efek dari bidang ini. Lingkaran merah menutupi area dengan diameter sekitar 200 meter. Di dalam area ini, semua elemen tampaknya dibakar oleh aura darah yang berapi-api, dan semua elemen di dunia luar benar-benar terisolasi. Penolakan elemen, atau kepunahan ele spiritual. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah bidang yang sangat langka. Bidang ini bertindak pada Mei Gongzi, dan tujuannya juga sangat jelas, yaitu untuk mencegahnya bertarung dengan kemampuan elemen ruang. Ketidakmampuan untuk memobilisasi kekuatan ruang tidak diragukan lagi akan berdampak besar padanya. Dan domain pemberantasan unsur ini, untuk orang naga, hanya bisa membuat darah mendidih dan meningkatkan nafas mereka sendiri. Menghadapi situasi seperti itu, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia benar-benar menargetkan dirinya sendiri. Tapi, apakah ini berguna? Aura dingin meletus dari Mei Gongzi. Kaisar Iblis Harimau Putih yang berdiri di pilar Kaisar tiba-tiba menyala dan menatap Mei Gongzi lebih saksama. Rambut hitam Mei Gongzi memutih hampir seketika, aura pembegal di tubuhnya melonjak tajam, dan lingkaran cahaya putih tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Pada saat lingkaran putih meletus, dia bergerak, seperti kilat putih, bergegas menuju manusia naga yang memancarkan ki berapi-api dan fluktuasi darah di seluruh tubuhnya. Setelah manusia naga melepaskan domain pemusnahan unsur, dia bergegas menuju Mei Gongzi. Tetapi ketika lingkaran putih melewatinya, dia bergidik, dan ketakutan dari lubuk jiwanya muncul seketika, seolah-olah niat membegal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun padanya, dengan paksa menuangkan darah mendidihnya. Dingin, dan momentumnya sangat berkurang dalam waktu. Bidang Dewa Pembegal. Bagaimana Tang San bisa menyembunyikan rahasianya dari Mei Gongzi? Terlebih lagi, transformasi Harimau Putih Mei Gongzi dikenal karena niat membegalnya. Menggabungkan domain Dewa Pembegalnya sendiri dan karakteristik transformasi Harimau Putih, Tang San telah membantu Tuan Muda Mei sepenuhnya mengaktifkan transformasi Harimau Putihnya, memungkinkannya untuk lebih mengontrol kemampuan transformasi Harimau Putih, sehingga memiliki bidang Dewa Pembegalannya sendiri. Domain Dewa Pembegal tingkat Dewa digunakan oleh Mei Gongzi yang pandai dalam transformasi Harimau Putih, dan efeknya berkali-kali lebih kuat daripada ketika Tang San dan kucing besar menggunakannya di lapangan. Di bawah rangsangan niat membegal, mata Mei Gongzi menunjukkan warna merah muda yang menakutkan, dan aura pembegalnya meledak, dan kecepatan dan kekuatannya meningkat secara geometris. Karena elemen spasial dibatasi, aku tidak menggunakan elemen spasial. Kapak raksasa di tangan manusia naga terangkat, dan dengan kekuatan mengerikan yang didukung oleh ki dan darah yang kuat, dia langsung menebas ke arah Mei Gongzi. Mei Gongzi tidak menghindar, dia bergegas menuju kapak raksasa, melihat kapak raksasa mendekat, tangan kanannya tiba-tiba terangkat,
cakar tajam putih muncul dari ujung jaringnya, tetapi keuntungan ini hanya ringan pada kapak raksasa, itu membuat suara renyah, ding dong. Kapak raksasa yang agung itu sepertinya tiba-tiba mengubah targetnya dan bergeser ke samping. Meskipun manusia naga tidak menggunakan semua kekuatannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar tubuhnya. Mei Gongzi menginjak gerak kaki misterius dan datang ke sisi manusia naga hampir dalam sekejap. Cakar tajam dari tangan kirinya terangkat dari bawah dan langsung menuju tenggorokan lawan untuk meraihnya. Kali ini sangat cepat, dari bergegas ke depan hingga memicu kapak raksasa, hingga letusan terakhir, memusnahkan dengan satu cakar, seluruh prosesnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, tanpa penundaan. Jika bukan karena kesempatan ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan meneriakkan kata, baik. Untuk waktu yang lama, Mei Gongzi memberi kesan bahwa dia adalah pengontrol ruang, pembawa pesan ruang. Meskipun dia juga memiliki pertempuran jarak dekat di pengadilan klasik ancestral sebelumnya, tetapi itu sangat jarang dan sangat sederhana, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menunjukkan kekuatan jarak dekat. Pada saat ini, dia telah menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan bahkan pertempuran dan pergeseran bintang klan iblis merak dengan sempurna, dan domain dewa pembegal berevolusi dari transformasi harimau putih, dan menghasilkan pukulan yang sangat kuat. Ini hampir serangan sempurna. Bagaimana ini tidak bisa biarkan Kaisar Iblis Harimau Putih diam-diam bertepuk tangan. Raja Iblis Manusia Naga juga bukan seorang generalis. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengelak, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menggunakan bahunya untuk menahan sobekan cakar tajam Mei Gongzi. Soul Land 5 Chapter 711 menghancurkan lagi. Dalam sekejap, darah mengalir. Kekuatan pertahanan Raja Iblis Manusia Naga tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi kekuatan serangan kuat yang dibawa oleh transformasi Harimau Putih pada cakar Mei Gongzi berlipat ganda di bawah stimulasi domain Dewa Pembegal, belum lagi robekan dari atribut ruang. Kekuatan penghancur. Untuk sesaat, sisik-sisik besar terkoyak, meninggalkan 5 goresan dalam di bahu Raja Iblis Manusia Naga. Tapi ekor panjang Raja Iblis Manusia Naga ditarik langsung ke tubuh Mei Gongzi. Ada jejak penghinaan di sudut mulut Mei Gongzi, dan dengan jentikan tubuhnya, dia terbelah menjadi selusin sosok dalam sekejap. Ekor naga itu melewatinya tanpa mengenai satu sosok pun. Saat berikutnya, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Raja Iblis Manusia Naga. Noda darah meledak, dan Raja Iblis Manusia Naga langsung berubah menjadi naga darah dalam jeritan. Mei Gongzi terbang ke atas dan terbalik, cakar tajam harimau putih sudah menggantung di atas kepala manusia naga, menggenggam penutup Tianling. Warna putih asli dari cakar harimaunya berubah menjadi keemasan dalam sekejap, dan nafasnya yang tajam langsung mengunci lautan kesadaran lawan. Tidak ada yang akan meragukan bahwa jika Mei Gongzi meraih cakar ini, Raja Iblis Manusia Naga akan segera dibegal. Kamu kalah. Suara dingin Mei Gongzi terdengar, dan pada saat berikutnya, dia melayang dan jatuh ke kejauhan, tanpa benar-benar membegal Raja Iblis Manusia Naga. Dari awal hingga akhir pertempuran, itu hanya beberapa kedipan mata, dan kedua belah pihak menggunakan kemampuan domain. Para kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak diragukan lagi, kekuatan gadis kecil ini benar-benar melebihi harapan mereka sebelumnya. Dapat dilihat dari adegan ini bahwa dia tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang transformasi merak, tetapi juga memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi atas transformasi harimau putih, dan dapat menggabungkan dua garis keturunan untuk menunjukkan kemampuan di tangannya untuk melawan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tersenyum dan menggosokkan kedua tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Hancurkan. Dalam dua pertempuran ini, Mei Gongzi tidak hanya mengalahkan lawan, tetapi juga menghancurkan lawan. Kamu harus tahu bahwa ketika dia berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur lebih dari setengah tahun yang lalu, dia bukan dewa. Dan sekarang, semua orang dapat melihat bahwa wilayahnya telah mencapai tingkat puncak Raja Iblis. Tingkat pertumbuhan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan murid langsung kaisar ini tidak dapat mencapai kecepatan peningkatan seperti itu. Garis keturunan tingkat pertama atribut ganda, bakat unik, puncak Raja Iblis, dan tingkat pertumbuhan sangat cepat. Jika kamu meminta kaisar untuk memilih daftar aset kaisar yang paling banyak, tidak ada keraguan bahwa Mei Gongzi akan pasti menjadi yang terbaik. Bahkan jika naga hitam yang lumpuh di game sebelumnya masih ada, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan dia. Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar melihat ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi.
Pilar surga Kaisar Iblis rubah surgawi tingginya sekitar 400 meter, setidaknya di permukaan dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan saat ini. Istirahatlah selama 15 menit, lalu lanjutkan penilaiannya, katanya. Mei Gongzi duduk lagi. Karena dua pertempuran sebelumnya dimenangkan dengan menghancurkan lawan, konsumsinya sebenarnya tidak besar. Meskipun Ratu Harta Karun Merah dan manusia naga telah menahannya dalam hal atribut, mereka adalah garis keturunan tingkat pertama atau hampir, bahkan jika kultivasi manusia naga telah mencapai puncak Raja Iblis, dia masih tidak dapat bersaing dengannya. Dia tidak hanya memiliki warisan ganda transformasi merak dan transformasi harimau putih, tetapi Tang San, yang dulunya adalah Raja Dewa dari satu generasi, secara pribadi menginstruksikannya. Tang San tidak memiliki keraguan tentang dia. Mengapa kesadarannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengubah ruang kesadarannya? Itu karena di pusat kesadarannya ada maksud pedang dari pedang iblis Asura artefak super. Dengan pedang iblis Asura, kesadarannya akan sangat stabil. Dari mana pemahamannya tentang jarak dekat berasal? Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, sebelum ia menjadi dewa, ada pasangan yang semangat bela dirinya adalah harimau putih, dan kekasih pasangan itu adalah kucing hantu. Tang San menggabungkan keterampilan jarak dekat mereka dan pemahamannya sendiri untuk mengajari Mei Gongzi menggunakan gaya bertarung yang lebih cocok untuknya saat menggunakan transformasi harimau putih. Dalam arti tertentu, Tang San adalah guru terpenting Mei Gongzi. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak bantuan dan peningkatan yang akan diberikan oleh bimbingan Tang San kepadanya. 15 menit berlalu dalam sekejap mata, dan dua game pertama tidak menghabiskan banyak biaya sama sekali, dan dia masih dalam kondisi terbaiknya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Mei Gongzi dan berkata, ini adalah putaran terakhir dari penilaian putaran pertamamu. Melewati putaran ini hanya akan dihitung sebagai lulus penilaian putaran pertama untuk pembekalanmu. Apakah kamu siap? Apa yang akan kamu hadapi adalah Raja Iblis yang hebat dengan darah tingkat pertama. Kamu harus mengalahkannya untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar dan kemampuan untuk menjaga kota Keri. Dimengerti, Mei Gongzi membungkuk sedikit. Dari awal hingga akhir, gadis kecil yang berusia kurang dari 20 tahun ini tetap tenang, suasana hatinya sangat damai, dan tidak ada fluktuasi. Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh untuk melihat ke samping, dan sedikit mengangguk ke arah Kaisar Iblis Abadi Besar yang tidak jauh. Sebelum hari ini, bahkan para kaisar tidak tahu penilaian apa yang akan dihadapi Mei Gongzi ketika dia memberikan pengarahan, dan siapa yang akan dia lawan. Pada saat ini, melihat Kaisar Iblis Agung rubah surgawi, ekspresi Kaisar Iblis Besar menjadi suram. Siapa yang tidak tahu permusuhan antara klan monster Phoenix dan klan monster Merak? Sebagai pemimpin klan monster Phoenix saat ini, garis keturunan Huo Feng Undead tidak diragukan lagi kuat, belum lagi keberadaan Kaisar Iblis Abadi Agung. Jika Mei Gongzi akan menghadapi Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, maka lawannya akan sangat kuat dan memiliki karakteristik keabadian. Seberapa mudah mengalahkan lawan seperti itu? Masih ada tekanan pada monster Merak. Bisakah Mei Gongzi memenangkan kompetisi semacam ini? Mata Kaisar Iblis boneka hidup berkedip, dan jubah di belakangnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah menyala, dan kemudian, raungan Phoenix yang keras terdengar di aula leluhur. Suhu naik tajam, dan cahaya merah tua yang indah turun dari langit dengan keagungan. Itu adalah Phoenix Api. 30 ekor merah keemasan di bagian belakang Phoenix Api bergoyang dan bersinar. Di tengah bulu ekor merah keemasan, ada pemukulan api biru muda, yang merupakan karakteristik dari garis keturunan Phoenix Api abadi. Api biru itu mewakili kemampuan undead mereka, dan skill bawaan yang kuat terlahir kembali dari abu. Pada saat penampilan ini, banyak kaisar yang hadir tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kaisar Iblis Besar Jing Feng juga sedikit mengubah wajahnya, menyaksikan Phoenix Api abadi turun dari langit dan berubah menjadi pria parubaya di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Pada saat inilah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memimpin dan berkata, Tianhu, apakah ini sudah terlambat? Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar jelas dipenuhi dengan sedikit kemarahan, seolah-olah dia menekan niat membegal di dalam hatinya. Mata Kaisar Iblis Tianhu tenang dan dia berkata perlahan, menurut aturan pengadilan leluhur, penguasa kota utama harus menjadi kaisar, dan hanya kaisar yang dapat menekan kelompok itu. Semuanya adalah jarum Dewa Dinghai. Di klan, kekuatan terpenting di benua Falan. Setiap kota utama dapat dikatakan sebagai mata dari benua Falan. Jika kamu ingin menekan keberuntungan klan iblis, kamu memerlukan kehadiran yang kuat dalam susunan ini.
Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu hanya akan menguras keberuntungan klan iblis. Sebagai pemilik kota-kota Keri dan patriark baru klan iblis Merak, dia tidak memenuhi syarat, sama seperti ayahnya, dia tidak memenuhi syarat. Karena Kaisar Iblis Merak telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara, keturunannya diizinkan untuk mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri. Namun, selama bertahun-tahun, klan Iblis Merak tidak melahirkan seorang kaisar, yang telah menyebabkan ketidakstabilan di laut dan perbatasan, dan bahkan muncul sebelumnya. Legenda Dewa Laut, apa alasannya? Itu karena kekuatan duduk di kota Keri tidak cukup, dan keberuntungan benua Falan bocor. Solen 5 chapter 712 Raja Iblis Phoenix Api Abadi. Itu benar, bakat dan kemampuan yang ditunjukkan anak ini sekarang memberitahu kita bahwa dia memiliki kekayaan seorang kaisar dan kemungkinan akan menjadi kaisar berikutnya dari klan monster Merak, tetapi, setidaknya dia belum. Sebelum kaisar, semuanya mungkin. Oleh karena itu, kita harus melihat keniscayaan dia menjadi seorang kaisar dalam dirinya, dan kemudian kita dapat dengan aman menyerahkan posisi penguasa kota kepadanya. Jangan lupa, dia masih memiliki darah manusia yang mengalir di tubuhnya. Kami harus lebih ketat dalam proses pembekalannya. Menurut ajaran leluhur, tantangan pembekalan non-kaisar harus menjadi tantangan lompatan, setidaknya untuk mengalahkan lawan dari darah tingkat pertama. Kaisar Iblis Harimau Putih, sekarang dia menghadapi lawan yang adalah Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, yang juga klan Iblis Terbang. Apakah ada masalah dengan itu? Raja Iblis Besar Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, Cao Orwei adalah Raja Iblis Agung senior dari klan Phoenix Api Abadi. Meskipun dia adalah seekor kadal, dia tidak bisa berada di level ini. Dia setidaknya adalah Raja Iblis Besar tingkat menengah, dan dia memiliki lebih banyak karakteristik boneka hidup. Bagi Mei Gongzi, ini hanyalah ujian yang tidak dapat dimenangkan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tersenyum sedikit dan berkata, seseorang yang mampu adalah yang terbaik. Jika dia tidak bisa lulus ujian seperti itu, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan? Kaisar Iblis Harimau Putih hendak membantah ketika dia mendengar suara Mei Gongzi, kakek, aku bersedia menerima ujian ini. Terima kasih. Mendengar kata kakek, beberapa kaisar yang hadir tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka. Meskipun Mei Gongzi menunjukkan transformasi Harimau Putih di pengadilan leluhur klasik, ditambah perlindungan Kaisar Iblis Harimau Putih terhadapnya saat ini, seberapa banyak yang bisa Kaisar dapat lakukan? Apakah menebak bahwa dia memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis Harimau Putih, tetapi panggilan darinya ini dapat dianggap sebagai konfirmasi hubungan di antara mereka? Sekarang para kaisar tahu lebih banyak tentang Mei Gongzi, yang bukan hanya pewaris klan Iblis Merak, tetapi juga cucu dari Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangguk, dan berkata, oke. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kata-katanya mengingatkan Mei Gongzi bahwa klan monster Phoenix tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan terhadap klan monster Merak. Pertempuran tanya jawab tidak memiliki aturan dan batasan, kecuali mereka mengakui kekalahan, Kaisar tidak dapat menghentikan pertempuran. Ya. Mei Gongzi setuju dan berbalik menghadap Cao Orwei, Raja Iblis senior dari garis keturunan Undead Huofeng. Cao Orwei memiliki penampilan yang bermartabat, dan dia memiliki temperamen unik dari klan Iblis Phoenix. Apakah itu Phoenix atau naga, sangat sulit untuk mereproduksi keturunan. Ini juga situasi yang harus dihadapi klan yang kuat. Jika tidak, di mana akan ada ruang bagi kelompok-kelompok lemah untuk bertahan hidup. Semakin kuat kelompok, semakin sulit untuk melanjutkan garis keturunan. Di antara mereka, klan Phoenix, klan naga, dan raksasa-raksasa adalah yang paling sulit. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah garis keturunan Undead Phoenix, Phoenix Undead yang sebenarnya kurang dari 100. Meski masing-masing adalah orang yang kuat, namun jumlahnya memang langka, jauh dari kata sebanding dengan klan monster Merak. Cao Orwei telah hidup selama 500 tahun. Dia dianggap sebagai anak berusia 1 tahun di antara klan Iblis Phoenix. Dia juga seorang ahli senior. Dia telah dipromosikan menjadi Raja Iblis Agung selama lebih dari 100 tahun. Dia kuat dan memiliki kepribadian yang tenang. Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung memilihnya untuk melakukan penilaian ini agar tidak memberi Mei Gongzi kesempatan untuk menang. Melihat gadis kecil di depannya, Cao Orwei merasa sedikit tidak yakin. Dia ada di sana sebelumnya, hanya bersembunyi di belakang Kaisar Iblis Boneka Hidup, jadi dia menonton 2 pertandingan pertama Mei Gongzi. Meskipun itu adalah 2 kemenangan cepat,
tetapi menurutnya, itu bukan apa-apa, dan dia juga bisa dengan mudah melakukannya. Jika itu bukan darah tingkat pertama. Feng Hao Douluo tanpa garis keturunan tingkat pertama tidak akan berada pada tingkat yang sama dengan Feng Hao Douluo dengan garis keturunan tingkat pertama setelah mencapai tingkat dewa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Mei Gongzi sangat kuat, tetapi garis keturunan Phoenix Api Undead secara alami menekan klan Iblis Merak. Di depan api Phoenix yang kuat, kemampuan atribut ruang sulit untuk digunakan. Adapun Mei Gongzi, yang memiliki atribut ganda, jadi apa? Wilayahnya sangat berbeda dari miliknya. Bahkan, dia tidak pernah memikirkan perlunya menggunakan fitur keabadian. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, gadis kecil dari ras monster merak ini tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Mulai, suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi terdengar, mengumumkan awal resmi dari pertempuran terakhir penilaian putaran pertama untuk Mei Gongzi. Fluktuasi energi yang intens meletus dalam sekejap, Mei Gongzi hanya merasa seolah-olah gunung berapi meletus di depannya, dan napas berapi-api mengalir ke wajahnya, dan dalam sekejap, semua yang ada di depannya berubah menjadi emas. Api asli Phoenix. Ini adalah kemampuan bawaan yang kuat yang dibangunkan oleh garis keturunan Phoenix Api Abadi setelah mencapai tingkat dewa. Phoenix True Fire memiliki karakteristik pembakaran mutlak, dan benda apapun akan terbakar olehnya, dan tidak akan tiada atau padam. Mei Gongzi sama sekali tidak bisa melihat di mana Cao Orwei berada, dan semua yang ada di bawah ditelan oleh api yang menyala-nyala. Tidak hanya itu, dengan Phoenix Ming yang keras, bayangan Phoenix besar dengan lebar sayap 100 meter muncul di udara, menyebabkan seluruh ruang 100 meter di bawah Kaisar Tianzu terdistorsi dengan keras. Di tingkat dewa, yang kuat dapat bangkit ke wilayah mereka sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa Raja Iblis begitu kuat. Tentu saja, jika itu adalah populasi yang lemah, itu normal bahwa domain tidak dapat dibangkitkan. Tetapi bagi pemilik garis keturunan tingkat pertama, domain kebangkitan hampir tidak bisa dihindari. Dan ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Raja Iblis Besar, domainnya juga akan berkembang, dan karakteristik kedua akan muncul. Ranah garis keturunan Phoenix Api Undead adalah alam api Phoenix yang sebenarnya. Kekuatan api sejati Phoenix di alam telah meningkat secara dramatis, tidak hanya abadi, tetapi juga dapat bersirkulasi dengan sendirinya, menggunakan semua elemen di udara sebagai bahan bakarnya sendiri, yang sangat menakutkan. Ketika garis keturunan Phoenix Api Undead berevolusi ke tingkat Raja Iblis Besar, karakteristik kedua dari domain api Phoenix asli akan muncul. Karakteristik kedua ini bahkan lebih menakutkan dan dapat membakar kesadaran. Phoenix True Fire tidak hanya dapat membakar tubuh dan senjata, tetapi juga kesadaran para dewa. Setelah terperangkap di alam seperti itu dan tidak dapat melawan, maka ujung tubuh dan jiwa akan dihancurkan. Alasan mengapa Kaisar Iblis Undead menempati urutan ketiga justru karena dengan cara ini. Bahkan jika Kaisar Iblis Kristal ingin menekannya, dia masih perlu mensimulasikan medan api Phoenix asli untuk melawannya, sehingga lawan tidak bisa membakarnya. Meskipun Cao Orwei sedikit meremehkan Mei Gongzi, seperti yang diharapkan Kaisar Iblis Besar Tianhu, klan Iblis Phoenix veteran tidak akan menyerah karena lawannya lebih rendah darinya, dan dia akan habis-habisan begitu dia muncul, merilis domain api sejati Phoenix di tingkat Raja Iblis Agung. Kendalikan lapangan. Bahkan jika Mei Gongzi memiliki sarana untuk melawan Phoenix True Flame Domain dalam waktu singkat, dalam domain yang kuat, konsumsinya sendiri akan menjadi sangat besar, akan sangat meningkat. Di bawah situasi ini, Mei Gongzi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat ke bawah dengan ekspresi muram, siap menyerang kapan saja. Aturan pengadilan leluhur adalah bahwa orang luar tidak dapat mengganggu penilaian, tetapi Kaisar Iblis Besar Tianhu melanggar aturan terlebih dahulu dan mengubah kompetisi asli menjadi 3 kompetisi. Apa yang terjadi padanya mengganggu untuk menyelamatkan nyawa cucunya. Kaisar Iblis Harimau Putih mengharapkan munculnya domain api sejati Phoenix, jadi dia berbicara sebelumnya. Pada saat ini, cahaya perak kecil menyala di tengah domain api sejati Phoenix. Awalnya, hanya ada sedikit cahaya perak, tetapi segera, cahaya perak kecil itu dengan cepat dan diam-diam meluas keluar.